Halo teman-teman, perkenalkan saya Endang Supriyatna SE, praktisi manufaktur dengan pengalaman lebih dari 38 tahun di dunia industri. Saya telah terlibat langsung di dalam pengelolaan operasional, manufaktur, improvement produktivitas, dan efisiensi biaya, implementasi sistem ISO dan GMP, audit internal dan penguatan sistem kualitas, pembangunan sistem produksi dari nol hingga stabil. Fokus saya sederhana, membantu perusahaan meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah mesin atau tenaga kerja. Pendekatan yang saya gunakan bukan teori semata, tetapi berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, problem nyata, dan solusi yang sudah terbukti berhasil. Hari ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana cara melihat masalah produksi dengan cara yang berbeda dan mengubahnya menjadi peluang peningkatan kinerja. Tentang saya, kenapa target produksi tidak tercapai? Analisa akar masalah, kegagalan target produksi, dan strategi implementasi perbaikan terstruktur di lingkungan manufaktur dari identifikasi masalah hingga eksekusi solusi nyata di lantai produksi. Tujuan training kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab, memahami secara mendalam mengapa target produksi gagal tercapai secara konsisten. Yang kedua adalah meningkatkan output, menerapkan strategi konkret untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi lini produksi. Yang ketiga, membangun sistem kontrol, merancang mekanisme monitoring dan kontrol yang berkelanjutan agar target konsisten tercapai. Masalah umum di produksi. Output di bawah target. Produksi tidak mencapai angka yang direncanakan. Mengakibatkan gap antara kapasitas dan realitas. Overtime tinggi. Tim terpaksa bekerja melebihi jam normal untuk mengejar ketinggalan. Meningkatkan biaya produksi. Delivery terlambat. Keterlambatan pengiriman ke customer berdampak langsung kepada kepercayaan dan reputasi perusahaan. Penyebab yang pertama apa? Planning tidak akurat. Perencanaan produksi yang lemah adalah akar dari kekacauan di lantai produksi. Ketika data tidak valid, seluruh sistem terganggu. Biasanya yang mengakibatkan adalah forecast yang salah. Data permintaan yang tidak akurat menyebabkan jadwal produksi meleset dari kebutuhan aktual. Yang kedua biasanya schedule overload. Kapasitas mesin dan tenaga kerja tidak diperhitungkan secara realistis sehingga jadwal mustahil dijalankan. Material, penyebab kedua material tidak ready. Keterlambatan material, baik bahan baku maupun packaging, langsung menghentikan lini produksi dan menciptakan waktu tunggu yang sia-sia. Biasanya raw material terlambat. Pasokan bahan baku dari supplier tidak tepat waktu, memaksa lini produksi menunggu. Packaging terlambat. Material kemasan yang kurang datang terlambat dan menghambat proses finishing dari pengiriman. Penyebab ketiga, mesin breakdown. Mesin yang berhenti mendadak
adalah salah satu penyebab terbesar kehilangan waktu produksi. Tanpa jadwal perawatan yang disiplin, breakdown hanya soal waktu. Maintenance reaktif, perbaiki setelah rusak. Jauh lebih mahal daripada maintenance preventif yang terencana. Setiap menit downtime mesin produksi hilang permanen. Penyebab yang keempat adalah masalah manpower. Skill rendah. Operator yang kurang terlatih menghasilkan kecepatan kerja rendah, error tinggi, ketergantungan kepada supervisor untuk setiap keputusan kecil. Absensi tinggi, tingkat kehadiran yang buruk, memaksa retribusi tugas secara mendadak, mengganggu ritme dan kapasitas unit produksi secara keseluruhan. Penyebab yang kelima, reject tinggi. Setiap produk yang ditolak atau harus dikerjakan ulang adalah pemborosan sumber daya waktu, material, dan tenaga kerja, terbuang tanpa menghasilkan output yang bernilai. Rework tinggi, produk cacat yang harus diperbaiki, memakan kapasitas produksi yang seharusnya untuk order baru. Scrap, material terbuang sia-sia, meningkatkan biaya per unit, dan menurunkan margin keuntungan secara langsung. Penyebab keenam, setup dan changeover lama. Setiap menit yang dihabiskan untuk proses setup adalah menit yang tidak menghasilkan produk. Changeover yang tidak terstandarisasi tidak adalah pemborosan tersembunyi yang sering diabaikan. Metode SMAD, Single Minute Exchange of D, terbukti mampu memangkas waktu changeover hingga 50% dengan memisahkan aktivitas internal dan eksternal secara sistematis. Bottleneck pada lini produksi, penyebab ketujuh. Suatu proses lebih lambat dari yang akan membatasi output seluruh lini. Sekeras apapun proses lain dikerjakan, identifikasi dan eliminasi bottleneck adalah prioritas utama sebelum mengoptimalkan proses lain. Meningkatkan kecepatan non-bottleneck tidak akan meningkatkan output total. Target PS aktual produksi. Analisa gap produksi. Dari target 15.000 pieces, hanya dapat 10.500 pieces. Yang berhasil diproduksi sebuah gap sebesar 4.500 pieces atau 30% di bawah target. Gap sebesar 30% bukan anomali. Ini adalah sinyal bahwa sistem produksi membutuhkan evaluasi menyeluruh, bukan sekedar penambahan jam kerja. Total kehilangan waktu produksi, analisa downtime. Dalam satu shift 250 menit terbuang sia-sia. Dua penyebab terbesar adalah yang pertama waiting material 120 menit sepenuhnya dapat dicegah dengan safety stock dan koordinasi supplier yang lebih baik. Mesin breakdown 80 menit dapat diminimalkan dengan jadwal preventive maintenance yang konsisten. Analisa penyebab. Analisa OE, ukuran efektivitas yang sejati. Biasanya availability. Seberapa sering mesin benar-benar beroperasi? PS waktu yang direncanakan. Breakdown dan setup yang lama menurunkan nilai ini. Performance. Seberapa cepat mesin berjalan dibandingkan kecepatan idealnya.
microstop, dan slow running menjadi musuh utama. Quality, persentase produk yang lolos standar, kualitas di produksi pertama, reject dan rework langsung memangkas nilai ini. Studi case, ya, keterlambatan PO customer 7 hari. Apa saja penyebabnya? Nah, customer menerima barang 7 hari lebih lambat dari jadwal yang dijanjikan. Dampaknya tidak hanya pada hubungan bisnis, tetapi juga pada biaya penalti dan potensi hilangnya kontrak. Satu PO terlambat sama dengan potensi kehilangan repeat order senilai ratusan juta rupiah. Akar masalahnya, material packaging datang terlambat 3 hari, plus mesin breakdown 2 hari tanpa jadwal preventive maintenance, plus rework produksi cacat menghabiskan 2 hari tambahannya. Root cause analysis. Root cause analysis yang pertama adalah analisa dari SOP belum terbuat. Tanpa safety stock, tidak ada cadangan bahan. Material kurang, kualitas bahan tidak cukup, terlambat, delivery melebihi target. Nah, fishbone diagram ini yang bisa menyelesaikan. Analisa tulang ikan, mengidentifikasi dan kategori akar masalah utama yang berkontribusi terhadap kegagalan target. Yang pertama, biasanya mesin. Preventive maintenance tidak terjadwal, spare part tidak tersedia. Material, masalahnya, safety stock nol, supplier tidak reliable. Metode, biasanya masalahnya adalah SOP tidak terstandar, changeover tidak terstruktur. Training minim, skill matic tidak tersedia. Action plan perbaikan, area, tindakan, PIC, dan timeline. Area material, tetapkan safety stock minimum untuk semua raw material dan packaging kritis. PIC-nya adalah PPIC. Timeline-nya minggu 1 dan 2. Mesin, implementasikan jadwal preventive maintenance harian, mingguan, bulanan. PIC-nya maintenance, timeline-nya di minggu pertama dan ketiga. Manpower, program training operator berdasarkan skill metric dan gap analysis, HR, dan produksi. Timeline di minggu kedua dan keempat. Quality, perbaiki SOP quality, cek di setiap stasiun kerja untuk menekan reject. QC di minggu kedua dan keempat. Planning, review dan validasi metode forecasting dengan data historis aktual. PPIC dan sales minggu ketiga dan keempat. Hasil improvement, output naik 35%. 35% kenaikannya dari 10.500 pieces menjadi 14.175 pieces per shift setelah implementasi perbaikan sistematis. 60% penurunan downtime. Waktu idle akibat breakdown dan waiting material berkurang drastis dalam 60 hari pertama. 45% penurunan reject. Tingkat reject turun signifikan berkat penguatan SOP quality check di setiap stasiun kerja. Prinsip monitoring efektif. KPI harus diukur setiap shift, bukan hanya bulanan. Real time
memungkinkan koreksi cepat sebelum masalah membesar. Review KPI harian selama 15 menit di awal shift. Daily production meeting terbukti meningkatkan respon tim terhadap penyimpangan hingga 3 kali lebih cepat. Roadmap implementasinya. Pertama, hari ke-1 sampai ke-30 quick win. Safety stock, jadwal preventive maintenance, daily KPI, bot, dan identifikasi bottleneck. Utama fokus pada hasil cepat yang terlihat. Di hari 31 dan 6 sampai 61 hari perbaikan sistem. Implementasikan SOP, change over training operator, perbaikan quality check, dan validasi forecast planning. Di hari ke-61 sampai 90, stabilisasi, review OEE, audit kepatuhan SOP, perbaikan yang berkelanjutan, kaizen, dan konsolidasi semua perbaikan. Hari ke-90 plus sustain dan scale. Standarisasi best practice, replikasi ke lini lain, dan pengembangan sistem monitoring jangka panjang. Target tercapai karena sistem yang disiplin. Bukan kerja keras semalam yang menyelamatkan produksi, melainkan sistem yang berjalan disiplin setiap hari. Identifikasi akar masalah. Gunakan 5W dan Fishbone untuk menemukan penyebab sejati, bukan sekedar gejala. Eksekusi action plan. Tetapkan PIC, deadline, dan ukur hasilnya. Tanpa eksekusi, analisa hanya jadi dokumen. Monitoring KPI setiap hari. Data harian adalah kompas produksi. Tanpa monitoring perbaikan tidak akan bertahan lama. Jika selama ini target produksi tidak dicapai, sulit tercapai, mungkin bukan karena tim Anda kurang bekerja keras, tapi karena sistemnya yang belum tepat. Dan hari ini kita akan perbaiki itu bersama. Terima kasih. Perusahaan yang hebat bukan perusahaan tanpa masalah, tetapi perusahaan yang mampu memperbaiki masalah lebih cepat.